Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang PK 7 terpidana ditolak Mahkamah Agung. Apa tanggapan dan langkah selanjutnya dari pihak pemohon? Sudah hadir bersama kami kuasa hukum 7 terpidana Nikolai Aprilindo. Selamat malam, selamat sore Pak Nikolai. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir, dan hadir pula kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Bung Pitra, selamat sore. Selamat sore, Bung David. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Nikolai dulu, Pak. Kami juga baru mendengar bahwa bahkan Saka Tatal juga putusannya adalah ditolak PK-nya. Tapi kita bicara soal yang 7 terpidana ini, apa tanggapan Anda dan bagaimana keluarga menanggapi putusan tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Ya, tanggapan kami ya biasa saja, bahwa kemungkinan diterima atau ditolak itu dalam satu proses hukum itu merupakan hal yang biasa. Namun ada hal yang luar biasa yang perlu kami sampaikan, bahwa ini merupakan satu tragedi. Ini merupakan satu tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan atau hak asasi manusia yang betul-betul saat ini terjadi di Republik ini. Kenapa saya katakan demikian, tragedi penegakan hukum dan hak asasi manusia? Karena memang 7 terpidana ini ketika tadi mereka mendengar PK mereka ditolak, dan tim hukum kami juga mendampingi mereka ketika ada konferensi pers dari Humas Mahkamah Agung tadi, dan mereka melihat secara langsung, dan keluarganya juga hadir, dan tim kuasa hukum kami mengatakan kepada mereka, ya ini ditolak, tapi ini bukan kiamat, karena kita kan masih punya kesempatan PK kedua, PK ketiga. Ini kan baru PK pertama, itu pertama. Yang kedua juga kita menawarkan berbagai alternatif, apakah mau gerasi, amnesti, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari para terpidana, khususnya 7 terpidana yang mengatakan sampai membusuk pun kita di dalam penjara ini kita tidak akan mengajukan gerasi atau apapun. Karena kalau kita mengajukan gerasi, maka kita harus mengakui bahwa kita bersalah. Sedangkan kita tidak melakukan apapun, tidak bersalah dalam hal ini. Jadi kami menolak untuk melakukan gerasi itu. Ini keterangan dari tim kuasa hukum kami ketika bertemu langsung dengan para 7 terpidana di Cirebon, di LP Kosambi tadi. Dan itu mereka sampaikan, sampai busuk pun kami dalam penjara kami tidak akan mengajukan gerasi. Pak Nikolai. Nah, ada beberapa pertimbangan. Ya, lanjut. Jadi Pak Nikolai, tadi Anda katakan ini kan sebuah tragedi. Nah, kalau tidak salah saya sempat mendengar juga dikatakan bahwa bahkan novumnya saja pun tidak dianggap sebagai novum. Hal-hal yang sudah disampaikan di pengadilan. Nah, apa tanggapan Anda mengenai putusan MA yang mengatakan itu bukan novum yang baru? Artinya kan sebenarnya kalau dari pandangan kami bahwa berarti sebenarnya itu ada dari sebelumnya. Padahal pihak Anda waktu itu hanya menunjukkannya di pengadilan begitu. Tanggapan Anda? Betul Mas David. Ya, betul Mas David. Tadi kami kan mendengar langsung juga konferensi pers yang dilakukan oleh Humas Mahkamah Agung tersebut, yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum yang dibacakan Humas berdasarkan pasal 263 KUHP itu
Pertama, tidak ditemukan kekhilafan hakim, yudek saksi dan yudek juris, maupun novum yang diajukan bukan novum. Kalau kita melihat bahwa dikatakan tidak ditemukan kekhilafan hakim. Nah, pada saat kami mengajukan PK yang diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon, itu kami sudah mengajukan beberapa kekhilafan hakim yang kami sampaikan kepada hakim yang memeriksa saat itu. Nah, ini tidak dipertimbangkan siapa saksi yang melihat terjadinya pembunuhan. Sampai sekarang kan saksi mata yang melihat langsung terjadi pembunuhan tidak ada. Yang kedua, peran para pelaku. Siapa otak yang menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan atau turut serta. Nah, ini kan tidak jelas. Semuanya dijadikan satu dalam satu keputusan seumur hidup. Padahal kan harus ada siapa otaknya atau menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan atau turut serta membantu melakukan. Ini tidak ada. Nah, yang kedua, novum atau bukti baru sudah kami ajukan yang tidak pernah diajukan di depan peradilan pada tahun 2016-2017 yang lalu. Adapun novum yang kami ajukan itu adalah ekstraksi data percakapan SMS di HP antara korban dan saksi Widi serta Mega yang tidak pernah diungkap sebagai bukti di pengadilan pada saat sidang pertama. Yang kedua, ada 4 orang saksi yang belum pernah diperiksa di sidang pertama, belum pernah diperiksa baik di tingkat penyidikan, baik itu di tingkat peradilan pada tingkat pertama. Ada 4 orang saksi yang melihat langsung bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan tunggal. Yang ketiga adalah barang bukti atau alat bukti yang dipakai. Nah, pada saat pemeriksaan fakta persidangan, faktanya adalah bambu yang dikatakan dipakai itu baru dibuat sebagai barang bukti ketika terpidana Sudirman. Jadi bambu itu baru diambil ketika terpidana Sudirman, itu baru dipotong bambu itu dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian batu yang dikatakan dipergunakan, batu pun itu baru dicari bersama Sudirman dan disuruh Sudirman memegang batu itu, mengambil batu itu. Nah, ini tidak pernah diperiksa. Yang ketiga adalah visum et repertum maupun otopsi mayat. Pada saat kami melihat visum itu dan kami memaparkan hasil visum itu dengan ahli, bahwa dalam visum itu tidak terdapat apa yang dikatakan kematian akibat tusukan benda tajam atau luka tusuk. Itu tidak ada. Iya, baik. Nah, itulah beberapa contoh beberapa contoh. Itu harusnya novum ya, bagi Anda itu harusnya novum. Saya coba Harusnya sekarang ke novum. Bung Pitra.